Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram, ashabu qanatu Majelis Indonesia. Sanakum bilakum nasroh al-khobarul waki bima notifikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Meni, Mada notifikasi fil akhbari minha. Hari ini, Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto secara langsung meresmikan loket pelayanan pertanahan digital yang merupakan sebuah inovasi perkembangan kemajuan digitalisasi alur pelayanan publik di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Hadi Cahyanto mengatakan, loket digital milik kantor pertanahan Kabupaten Bekasi yang baru saja diresmikan adalah loket yang modern, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik dan jauh lebih efisien kepada masyarakat dalam menembus ruang dan waktu dalam mengakses keperluan di bidang pertanahan. Terlebih, kantor pertanahan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kantor pertanahan dengan jumlah layanan tertinggi di Indonesia. Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, juga turut mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dilahirkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dalam mempermudah pelayanan publik yang terus bertransformasi dari pelayanan manual hingga serba digital. Hal tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk terus memajukan pelayanan publik berbasis digital seperti ini. Berita selanjutnya, akses Jalan Raya Rawalumbu dari Jembatan 7 menuju Jembatan 6 ditutup sampai 30 September mendatang karena ada perbaikan saluran. Lalu lintas dialihkan ke jalur seberang kali. Proyek perbaikan saluran ini berlangsung sejak akhir Agustus lalu dengan kontrak pekerjaan selama 30 hari kalender. Haris yang berusia 42 tahun sebagai warga sekitar sedikit mengeluh karena sudah seringkali perbaikan saluran ini dilakukan. Namun bukan malah jalannya semakin bagus, malah semakin parah. Selain itu juga perbaikan ini memiliki dampak yang dihasilkan banyak pedagang yang tutup dan menyebabkan lalu lintas macet. Haris berharap pekerjaannya lebih dipercepat kembali agar tidak mengganggu lalu lintas dan warga sekitar yang ingin berjualan. Jalan diperbaiki karena banyak jalan yang bergelombang. Berita selanjutnya, bantuan air bersih di Desa Jatimulya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi disambut dengan antusias oleh warga. Bantuan ini terjadi pada Rabu 13 September 2023. Diketahui bantuan air bersih tersebut datang dari pemerintahan Kabupaten Bekasi. Terlihat warga datang mengantri giliran untuk mendapatkan air bersih. Mereka membawa galon ataupun ember milik masing-masing untuk menampung bantuan air tersebut. Memang bencana kekeringan tengah melanda wilayah Kabupaten Bekasi. Di Kampung Kalen Keramat sendiri, kekeringan sudah terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Hal ini menyebabkan warga setempat kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih ini sendiri datang sebanyak 3 mobil, ketiganya berpencar di beberapa titik tempat yang berbeda. Tak lama warga pun datang mendatangi lokasi mobil bantuan air bersih itu dengan penuh antusias. Bantuan air bersih ini tentu sangat bermanfaat bagi warga Kampung Kalen Keramat yang memang sedang membutuhkan. Berita selanjutnya, pada Rabu 13 September 2023, hampir saja terjadi kebocoran gas di salah satu rumah warga, yaitu tepatnya di daerah Kampung Pabuaran, Jalan Masjid 2, Kota Bekasi, pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pemilik rumah bernama Emi baru saja selesai memasak di bagian depan rumah. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya, pada Rabu 13 September 2023, hampir saja terjadi kebocoran gas di salah satu rumah warga, yaitu tepatnya di daerah Kampung Pabuaran, Jalan Masjid 2, Kota Bekasi, pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pemilik rumah bernama Emi baru saja selesai memasak di bagian depan rumah. Selesai memasak, kondisi gas dan kompor masih baik-baik saja, dan pemilik rumah tersebut pun pergi ke kebun tetangga untuk meminta daun kapas untuk anaknya yang sedang sakit. Saat ibu tersebut pergi, ada anaknya yang sedang tertidur di dalam rumah. Saat itu anak tersebut mendengar suara kecil dan mencium bau gas yang sangat tajam. Anak tersebut pun keluar rumah dan mendengar suara gas yang mengeluarkan isi gas. Saat anak tersebut mendekati kompor, ternyata gas dari kompor tersebut yang berbunyi. Anak tersebut pun berteriak memanggil ibunya. Warga ramai berdatangan untuk membantu melepaskan gas dari selang gasnya agar tidak terjadi ledakan yang bisa membakar rumah warga. Beruntungnya, hal tersebut terjadi ketika pemilik rumah sudah selesai memasak dan kompor dalam keadaan tidak menyala. Mengakhiri berita hari ini, penumpukan sampah terjadi pada Rabu 13 September 2023 di Jalan Marakas, Square Blok CC, Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Tempat pembuangan sampah ini sebenarnya disediakan hanya untuk sisa dari pasar saja, namun banyak warga yang tidak bertanggung jawab ikut membuang sampah di area tersebut. Akibatnya menyebabkan penumpukan sampah karena tempat yang disediakan kurang memadai. Beberapa warga dan pengendara yang lalu lalang pun mengaku resah atas bau tak sedap dari penumpukan sampah yang terjadi. It was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Media. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.